Oke, 10.14 masuk stasiun Bekasi, teman-teman. Ini rada-rada gandeng alias berisik, soalnya banyak motor dengan knalpot yang wow, bereng-bereng. Si depan kita Mio bawa barang. Tuh. Ya, jam 11 lebih 4 malam. Tidak ada tanda-tanda kelancaran lalu lintas, teman-teman. Begini terus. Oke teman-teman, selamat malam. Sekarang tanggal bentar, 28. Iya, ini hari Jumat 28 Desember. Jumat 28 Maret 2025 atau H-3 dari hari raya Lebaran Idul Fitri. Nah, teman-teman, saya mengikuti jutaan manusia lainnya untuk ikutan mudik ala-ala ya. Karena sebenarnya saya nggak merayakan Idul Fitri, cuma kalau lagi libur gini saya seneng nih. Kebetulan juga kantor saya liburnya agak lama nih, jadi saya bisa touring ke rumah seorang kawan karib di Sidareja, Cilacap, teman-teman. Sekarang jam 9 malam, posisi di Kalideres. Tadi lepas Kalideres menuju arah Cengkareng. Ini kita menuju Rawabuaya. Cuaca terpantau cerah. Tadi saya sudah cek juga di Maps ya. Perjalanan sih ya ada merah-merah dikit-dikit. Seharusnya aman ya teman-teman ya. Dari Jakarta ke Sidareja sebenarnya kalau rute normalnya itu lewat Bandung biasanya ya. Kalau kita naik bis atau naik kereta itu lewat Bandung lalu ke jalur selatan Tasik Ciamis. Cuma saya namanya juga santai ya. Dan supaya vibes mudiknya berasa banget, jadi saya mau lewat Pantura teman-teman. 2 tahun lalu 2023 saya juga di H-2 Lebaran pergi ke Sidareja. Cuma waktu itu saya lewat Salem. Jadi dari Brebes itu langsung ke selatan menuju Salem, keluar-keluar Limajenang. Nah, yang kali ini saya masih nggak tahu nih antara mau lewat Salem atau mau santai lewat Songgom, Bumi Ayu, Aji Barang, lalu lewat Dermaji sampai nanti keluar-keluarnya di daerah Lumbir. Ya, let's see lah ya, kita lihat. Semoga cuacanya aman dan mendukung. Kalaupun hujan udah ada jas hujan, tapi lebih diharapkan sih cerah ya supaya nggak ribet. Oke, sudah di perempatan Cengkareng, kita akan terus ke timur. Ya teman-teman, walaupun posisinya masih di Daan Mogot, ini kita udah bisa menjumpai banyak banget pemudik ya ke arah timur. Karena ini memang arteri. Kalau kita mau ke arah Bekasi lewatnya sini, terkhusus buat teman-teman yang dari arah barat, dari Tangerang, dari Balaraja. Ini depan saya plat A. Mau kemana ini? Kita lihat. Sepurane dulur sekiro Pajero. Oh, Jogja. Tangerang Jogja naik Beat, mantap. Tadi ada yang plat Z, Tasik. Wah, seru banget nih. Di depan juga ini rombongan mudikers teman-teman. Tuh. Nggak ada plat sih mas. Nih Tasik, bawa barang banyak. Ya, 9:05 kita masuk jembatan gantung. Oke, 9:33 kita sampai di Pasar Senen. Nah, mungkin teman-teman biasa suka protes ya kalau saya touring itu. Mereka bilang, kenapa dari Jakarta Barat nggak lewat Kalimalang aja gitu, lewat apa langsung ke luar Bekasi. Nah, kan namanya touring itu selera orang ya. Kalau saya lebih suka lewat pusat, apalagi ini lagi slow, nggak ada agenda buru-buru. Biasanya saya lewat Jatinegara, Ngurah Rai. Tapi hari ini tadi pengen lihat gedung-gedung, jadi ya lewat Pulau Gadung aja teman-teman. Dan di depan saya itu ada NMAX yang mau mudik juga, cuma nggak tahu kemana dia, platnya B. 4 orang ya. Semoga aman sampai di tujuan teman-teman. Oke, Pulau Gadung, menuju Pulau Gadung. Oke, 9:44 masuk terminal Pulau Gadung teman-teman. Di sini konsentrasi pemudik sudah lebih terlihat. Kebanyakan tadi saya ketemu plat G ya, warga Ngapak, rombongan Tegal Pekalongan, beberapa Cilacap,
Kalau daerah-daerah tengahan gitu sih sampai perjalanan jam segini pagi nyampe sih, pagi atau siang lah. Cuma kalau sampai ke Jawa Timur, nah itu tuh agak-agak repot ya teman-teman. Oke, nah tadi sepanjang jalan kan aku nemu beberapa Shell pom bensin. Rame banget. Aku sih udah isi ya kemarin teman-teman di Rawabuaya. Isi 150.000 dapat full tank. Semoga ini beneran bisa keisi sampai, ya ini aman sih kalau motorku ini. Kebiasaan touring itu biasa kalau isi full di Kalideres nanti isi lagi di Semarang. Jadi kalau pembawaannya santai, 1 liter masih bisa tembus 50 sampai 55 kilo. Jadi full tank ini bisa 500-an kilo, teman-teman. Dan ini sih rencana kalau nanti eh, saya niat di Cirebon saya akan berhenti di Shell untuk isi. Tapi kalau enggak ya nanti isi aja pakai di Bumi Ayu atau apa, isi Pertamax. Kura-kura begitu. Wah, ini rada macet di sini teman-teman. Soalnya banyak agen bis ya kalau daerah Pulau Gadung. Pulau Gadung ini tinggal lurusin, nanti keluar-keluar kita di Kranji teman-teman. Sebelumnya kita akan lewat Harapan Indah dulu. Iya, ada Agramas. Rame. Seru sih kalau musim mudik begini ya. Jadi semangat karena motorannya nggak sendirian. 957 lepas BKT teman-teman. Udah lewat Pulau Gadung ya. Ini kita mau masuk ke arah Harapan Indah dan padat merayap teman-teman. Entah karena putaran balik atau entah karena mungkin ada lampu merah di depan. Nggak paham. Tapi ya begini nih, padat. Ini depan saya lucu banget nih, plat G mau mudik ke Tegal ngapak nih kayaknya ya. Terus bawa burung. Bawa burung sama bawa pakannya bola, lucu banget. Ya, jam 10:03 di Pondok Ungu ada truk tronton si apa ini, si Komo mogok tuh teman-teman di sini. Ya, dia pecah ban. Makanya lalu lintas tadi tersendat. Ini harusnya H-3 Lebaran tronton nggak beroperasi ya? Atau beroperasi boleh cuma nggak boleh masuk tol kali ya? Oke, ini pom bensin. Iya, rame teman-teman. Oke, habis Pondok Ungu, Kranji, Bekasi. Nah, nanti kalau udah lepas udah masuk Bekasi, nanti semua kendaraan yang tadi dari arah Kalimalang, yang dari arah Jatinegara, dari arah Pulau Gadung bakal ketemu nih. Oke, jam 10:07 malam teman-teman. Posisi masuk Kranji. Wow, ini udah jam 10 malam padahal ya. Tapi karena suasana mudik, jadi kayak nggak berasa udah malam teman-teman. Oke, Kranji. Ini mah nggak mudik juga udah biasa macet sini mah. Biasa angkot sih atau enggak apa, mobil-mobil parkir terus di sana nyempit ada lampu merah. Oke, dari tadi plat nomor yang mendominasi adalah plat G, plat teman-teman ngapak. Yau. Lubangnya tidak soleh, euy. Halo. Saya terakhir ikut mudik begini tuh 2023. Waktu itu pulang dari NTT ke Jakarta, ada jeda 5 hari, terus saya langsung motoran dah ke Cilacap. Nah, 2024 nggak bisa mudik, nggak bisa jalan-jalan motoran karena Lebaran saya harus masuk. Nah, 2025 nih ada kesempatan teman-teman. Mantap. Oke, 10:14 masuk stasiun Bekasi teman-teman. Ini rada-rada gandeng alias berisik, soalnya banyak motor dengan knalpot yang wow, bereng-bereng. Si depan kita Mio bawa barang. Tuh, ramai sekali. Ada bajai juga ikutan mudik, teman-teman. Seru. Dan semoga cuacanya tetap cerah ya. Tadi saya udah isi perut, sudah makan kenyang, makan kue tiaw dan isi dengan oatmeal juga. Jadi harusnya aman sampai besok pagi ya. Nanti rencana saya sih lepas Cikampek mau berhenti, mau minum. Wah, ramai sekali ini macet. Agak-agak kampret ya teman-teman. Dan kalau kita lihat penyebab macetnya tidak lain tidak bukan adalah angkot yang lagi ngetem sebiji di depan. Hayah, kumaha ieu. Pak polisi harusnya bisa dibantu ini.
numpuk banget soalnya. Lihat tuh, angkot-angkot pada berhenti di sini. Mana nggak macet? Hai ya. Atuh, Pak. Oke. Masuk bundaran. Ini kemarin pas lagi beberapa minggu lalu lagi banjir, sini banjir nih teman-teman. Oke, titik kemacetannya tinggal sisa beberapa. Depan itu ada pasar. Cuma ini aku nggak tahu pasarnya ditertibkan atau tidak. Cibitung, Cikarang. Dah, 3 biji itu. Setelahnya Lancar Jaya. Oh, kalau macet gini tuh jadi hareudang, jadi panas banget badan. Soalnya kan pakai jaket. Jadi kayak di sauna. Oke, Kali Bekasi. Hareudang 10.26. Kita udah lepas pasar, teman-teman. Pasar Bekasi yang ramai tadi berhasil kita lewati. Oke, selamat datang di jalur Pantura. Kita udah masuk jalur Pantura. Bekasi, terus Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang, menon. Oke, semoga jalanannya lebih lancar ya. Sepanjang, jadi tadi Kalideres sampai ke Bekasi totalnya 1 jam 27 menit. Standar, nggak cepat banget tapi juga nggak lama-lama banget. Karena ya tadi jalanannya padat, banyak simpang. Kalau saya berangkat kalau bukan musim lebaran, saya kan biasa berangkat jam 2 pagi. Itu cuma sejam teman-teman, lebih cepat setengah jaman. Ya beginilah kura-kura kondisi jalanan menuju timur. 10.31 padat merayap teman-teman. Ini lepas Bekasi Timur. Ya, padat banget. Jadi lost cuma bentar, terus langsung padat lagi nih. Wow. Ini kayaknya seingatku sih ini ada lampu merah di situ. Jadi padat banget. Kalau dibandingin sama 2023 dulu, lebih kosong. Soalnya seingatku dulu ya pas 2023, selain daripada hujan, semua simpang di daerah Pantura ini ditutup. Jadi putaran balik semua ditutup, jadi bisa lost banget. Nah ini aku nggak tahu nih, dari tadi aku lihat simpang-simpang putaran balik masih dibuka. Jadi ya padat. Nah kan biang keroknya ini nih, lampu merah ini nih teman-teman. Dari biar dulu. Kalau siang bolong bukan musim mudik juga pasti macet di lampu merah tadi itu. Ayo main HP nih orang nih. Nunduk main HP nggak bener. Bahaya banget di motor main HP. Moge. Oke, simpang-simpang udah pada ditutup, terpantau. Ya macet lagi gara-gara lampu merah. Ini lampu merah kecil sih ini teman-teman. Nah ini untuk ada Pak Polisi nih, kita disuruh maju. Kalau enggak, wow. Ini suasana kuping itu rada-rada bindeng jadinya ya, gara-gara banyak orang pakai knalpot yang brong. Knalpotnya pada berisik, oi. Ya macet lagi. Ini kayaknya sampai Cikampek ya bakal gini terus deh. Lancar macet. Ini kita masuk daerah Cibitung. Ini besar kemungkinan macetnya karena pasar lagi teman-teman. Ingat ya, 2 titik macet, pasar Cibitung sama pasar Cikarang. Setelahnya los. Pasar-pasar ini nih. Jadi kebayang ya kalau zaman dulu sebelum ada tol, semua orang kan mudik lewat jalur Pantura ini ya. Dan ketemu pasar tumpah. Mantap memang pasti. Sekarang sih agak ketolong karena kebanyakan kendaraan udah masuk tol. Oke, rame Bekasi Pekalongan. Ya, setidaknya ada yang bisa disyukuri, cuacanya baik, teman-teman. Cuacanya cerah nih. Walaupun ini dalaman jaket udah keringetan nih, basah banjir.
Ada posko PMI. Ya, 10.56 mau masuk Cikarang teman-teman, lepas dari Cibitung. Tadi lepas dari Cibitung itu nggak ada jalan lancar, pokoknya padat merayap kayak gini. Ayo dikit lagi nih sampai Cikarang. Besar kemungkinan sih saya curiga ini emang sampai di Sentra Grosir Cikarang sih ini, semacet ini. Ya namanya juga puncak arus mudik ya teman-teman ya. Berapa juta kendaraan nih yang pergi ngacir keluar dari Jakarta. Jadi ya wajar. Oke, wah ramai sekali. Ini biasa kalau nggak pasar, simpang, orang berhenti sih ini. Tuh, bengkel-bengkel cuan lah ini mah. Dan gak usah khawatir kalau musim mudik begini ya. Tuh, tukang makan, jajan buka semua. Tol Cibitung, keluar tol Cibitung. Yuhu. Wow, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ramainya. Sih nggak gerak, gerak sih tapi padatnya amit-amit. Kita ambil kanan aja. Permisi, permisi, mohon maaf. Penasaran nih titik simpulnya di mana ya. Tadi pas berangkat tuh saya lihat Google Maps masih hijau-hijau aja. Memang tidak bisa dipercaya. Ya, jam 11:04 malam. Tidak ada tanda-tanda kelancaran lalu lintas teman-teman. Begini terus. Lumayan pegel tangan, pegang kopling. Dan semua Indomaret ramai. Indomaret ramai semua. Saya tadi udah belanja pas di dekat kantor. Jadi nggak akan berhenti Indomaret karena ramai banget. Nanti kalau ke toilet di SPBU aja. Udah bawa air, bawa snack, bawa permen. Udah bawa semua. Saya curiga ini titik macetnya ini lampu merah depan ini nih. Semoga ya habis lampu merah ini rampung. Aduh ini si mas-mas udah boncengan, mudik bawa barang, main HP pula. Weh mas, teleponannya nanti atau WA-annya. Hayya tuh lihat tuh. Hayya. Ini user Matic nih. Kalau kondisi kayak gini mungkin nyampe Cirebon jam berapa ya? Jam 3 jam 4 kali ya masuk Cirebon teman-teman. Oke. Ya jam 11.13 masuk Cikarang teman-teman. Ini lancar jaya. Wow, mantap ini. Biasa ini titik macetnya amit-amit Jabang Baik. Oh ini ditutup nih simpangnya. Bagus. Pasarnya digeser ke situ. Ayo hati-hati. Untung becek air got geluh. Oke, seharusnya lepas dari Cikarang tadi titik macetnya udah hilang teman-teman. Semoga lancar terus sampai kita masuk Pejagan. Ya teman-teman, sekarang setengah 12 malam tepat 11.30. Kondisi ramai lancar. Ini jalanan sudah tidak macet lagi, tapi bisa kita lihat padat ya. Gak ada spasi ini kayaknya. Oke, ini kita udah masuk perbatasan antara Kabupaten Bekasi sama Kerawang. Oke, padat. Habis ini kita langsung masuk lingkar Tanjung Pura. Padat. Oke, 11.35 teman-teman, kita masuk lingkar Tanjung Pura. Oke, udah rame nih.
Nah teman-teman, perjalanan malam kayak gini tuh sebenarnya tricky ya buat saya ya. Sebenarnya saya suka nih jalan malam. Cuma PR-nya adalah karena orang kerja ya. Kalau siang kerja kantoran itu agak PR buat nyesuaiin waktu tidurnya. Tadi pulang kantor setengah 6. Saya coba buat tidur dulu, tapi nggak bisa tidur. Ini emang PR nih. Saya tuh punya kayak kendala pre-event anxiety. Jadinya kalau mau ada sesuatu yang penting itu malah jadi susah tidur. Kayaknya mau touring dari kemarin tuh susah tidur. Ya semalam masih bisa tidur 6 jam sih, tapi saya rasa kurang. Ini dibilang ngantuk agak, tapi ya semangat juga. Makanya nanti pokoknya kalau emang udah rada-rada leng-lengan, berhenti aja. Oke, Tanjung Pura. Wah, oke. Speed di 50-an, ini 60-70 lah. Kalau ramai begini mah nggak akan nyampe 100. Nyaris jam 12 malam alias 11.48. Ini masih di lingkar Tanjung Pura, dan untuk pertama kalinya sepanjang 5 tahun saya touring macet di sini. Memang puncak arus mudik tidak bohong, teman-teman. Oh, tuh kan bahaya nih kalau bawa tas yang terlalu gimana, itu kan nyungsep. Buat teman-teman nih kalau mudik, barang bawaan diperhatikan ya. Kadang kalau terlalu banyak itu malah beresiko loh teman-teman. uh, 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 uh. 3 jam berarti dari Kalideres sampai ke Tanjung Pura ini 3 jam. Berarti otomatis sampai Cikampek kayaknya 4 jam teman-teman. Lama ya. Kalau bukan musim mudik, Kalideres Cikampek 2,5 jam lah kalau saya berangkat jam 3 pagi. Oke teman-teman, jam 23, enggak ding, ini udah jam 12 malam lebih 4 ya. Ini posisi kita di lingkar Tanjung Pura, udah mau masuk keluar ke Jalan Kelari ya teman-teman nih. Ini kalau di Google Maps sih merahnya merah biasa ya, tapi lihat tuh aslinya. Yo. Saya sempat kejebak nih Google Maps, kirain nggak merah-merah banget. Nah habis dari sini sih sampai Cikampek dia hijau ya teman-teman ya. Nanti baru merah lagi di patrol nih, eretan. Oke lah, so far so good. Oke ya, jam 00.04. Mari kita berangkat. Kita lanjut. Udah minum, yang penting udah minum air. Terus cek HP, kabarin orang-orang terdekat. Sekarang saatnya lanjut lagi. 12.11 kita udah sampai di ujung dari Jalan Tanjung Pura. Lingkarnya ini udah ujung. Oke, ini nih penyempitan begini doang teman-teman jadi macetnya. Oke, mantap. Kita masuk Kelari, Karawang Timur. Oke, 12.37. Akhirnya masuk Cikampek. Berarti 3,5 jam, hampir 4 jam teman-teman kali dari Cikampek. Berhenti cuma 1 kali tadi, cuma buat minum air. Mantap memang. Tadi pokoknya setiap kali ada pom bensin itu antri parah, mengerikan. Jatinegara Kebumen. Oh, masa mau ke Kebumen. Oke, udah masuk Cikampek. Naik jalan layang Jomin, dah Subang ntar. Dari tadi nggak ngerekam apa? 12.38 Cikampek. Cikampek. Kalau ke Bandung putar balik tadi di Kelari, lebih cepat lewat Motong, lewat jalan industri. Lewat sini juga bisa sih, lewat bawah, tapi agak muter lewat Ciganea apa ya? Oh, Cibungur, sorry.
Setauku tuh katanya kalau selama lebaran ini truk nggak beroperasi, tapi ini ada truk. Berisik banget ya. Oke, 1243 Simpang Jomin, teman-teman. Oh, ini sisa-sisa sejarah ya. Dulu kalau mudik pasti titik macetnya di sini. Sekarang sudah tidak lagi karena mobil-mobil udah pada ngetol. Yow. Hati-hati, banyak lubang nih. Oke, Pantura Timur. Ya, 1253 masuk Jatisari. Padat banget, teman-teman. Puncak arus mudik sih ya. Dan hampir di setiap pom bensin itu kepadatannya merayap banget, mengular. Terus banyak lubang juga jalanannya. Biasanya mau dekat-dekat lebaran tuh udah ditambal-tambal. Ini malah enggak, aneh banget. Ayo wae. Nih kan lumayan nih gelombang-gelombangnya. Hati-hati, yuk lubang kan, gile. Emang ya. Perasaan kemarin sempat lihat di medsos katanya ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan apa? Itu pada lubangnya menganga begitu. Oke, Scoopy depan Jakarta Jogja. Waduh, nih orang pada pakai knalpot ngaku yang brong begitu bikin puyeng. Oke, ini kita ada perbatasan, teman-teman. Depan itu kita masuk Tugu, Kabupaten Subang. Mana ya? Sok geralah pada duluan ini menigandeng knalpotnya. Ini kalau malam gini tuh rawan ngantuk ya sebenarnya. Ayo, Aisyah. Kita harus hati-hati, jalannya gelombang. Oke, teman-teman, tuh Kerawang coret. Sekarang kita masuk Subang. Ya, dengan kondisi jalanannya aduhai. Tuh kan jalanannya. Ya, ini masuk Ciasem, Subang. Patok Besi, teman-teman. Ini mulai normal nih. Maksudnya normal dalam artian lancar lah, stabil kecepatan di 60-an. Kendaraan besar juga udah mulai berkurang, terganti-ganti sama kendaraan-kendaraan kecil. Konsentrasi motor harusnya udah masih banyak memang, tapi sebagian kecil berkurang dengan mereka yang belok ke arah Bandung, yang mau masuk jalur selatan ya, yang pulang ke daerah Tasik, Garut, itu masuknya lewat Bandung. Nah, ini nanti masuk daerah Cirebon pun harusnya mulai berkurang ya, sama mereka-mereka yang tujuannya Indramayuan. Stabil 60-an. Oke lah, nyaman kalau kayak gini. Aduh, ini nggak safety nih si mas-mas pakai FU nih. Udah nggak ada plat nomor, lampu belakangnya nggak merah. Tangerang mana ini dia nggak kebaca? Purworejo atau mana? Tapi yang bahaya lagi dia pakai celana pendek, teman-teman. Ya ampun, touring antar provinsi kayak touring kecamatan doang sih, mas.
Oh, Indramayu, tapi ya lumayan jauh. Susul, susul, truk susu. Ya, kita mau susul, ambil kanan. Hati-hati, jalannya bergelombang seperti kehidupan. Ambil kiri lagi. Yai, ya tuh kan gelombangnya. Ya, ya dia mau ke kiri, kemana? Tolol. Ambil dari kanan langsung ambil kiri. Gila. Oke, jam 1.33 setengah 2 kita masuk Pamanukan. Iya. Ini jalan layaknya gelombangnya naujubillah nih. Tuh, gerunjal. Abis Pamanukan teh apa ya? Masih Subang dah. Cuma aku lupa. Pokoknya nanti Pamanukan, Subang aku lupa namanya apa. Terus Patrol, Indramayu. Satu 141 masuk Pusaka Negara. Ini kecamatan paling timur dari Subang. Habis ini kita udah langsung Indramayu. Mantap, harusnya jam 3 udah bisa nyampe Cirebon nih. Ini udah masuk daerah perbatasan nih, Subang Indramayu. Nah, ini nih penyebab macetnya, Bapak Ibu Saudara, adalah mereka-mereka yang minta koin. Mohon maaf ya, kagak ada koin-koinan, susah. Tuh. Duh, bahaya. Hop. Kagak paham. Mohon maaf ya, susah nomor koin. Si. Wah, ngeri. Panjang banget. Biasa kalau hari normal tuh nggak ada dari dekat jembatan doang. Nah, ini udah dari dekat-dekat sini. Buset. Agak berbahaya. Kalau lihat di Facebook ya, kapan hari saya sebelum berangkat ini kan saya buka Facebook, ada laporan nih yang bilang kalau ini titik macet di perbatasan Subang Indramayu. Kebanyakan orang pada kontra, bilang ini bukan tradisi yang harus dipertahankan. Ini cukup berbahaya karena waktu itu ada video orang nabrak. Waduh, panjang bener. Serem ah. Tuh, masih panjang. Buset nih, panjang bener.
Berapa ratus meter nih mereka. Masih ada. Ya Allah, ya Allah. Jauh bener ya. Nih sampai nih titik benernya nih, Sukra nih, perbatasan. Ya Allah, ya Allah. Tuh, banyak kali. Di kiri, di kanan jalan juga ada. Ya ampun, ya ampun. Dulu waktu zaman masih kecil, tahu beginian tuh cuma dari apa, liputan-liputan mudik. Baru setelah gede lewatin Indramayu, oh ternyata ada. Tapi mereka ini gak cuma di musim lebaran ya teman-teman ya. Kalau hari biasa lewat sini pun ada kok. Yeay, lepas. Bye. Jam 2 lebih 4 sudah lepas patrol. Sekarang kita masuk arah Eretan teman-teman. Cirebon 90 kilo lagi. Masih jauh, masih jauh. Jadi kalau dari kantor saya pulang ke Bandung itu jaraknya 180-an kilo. Tapi kalau sampai Cirebon tuh sekitar 260. Ya 260 kilo. Jadi kalau secara jarak ya Cirebon tuh lebih jauh. Ya emang. Ya begitulah, namanya juga touring. Nah di kiri kita ini udah laut nih teman-teman. Ini Eretan. Gelap kalau di sini. Oke, ada truk. Ada dump truk. Kita susul dulu. Duh, agokin motornya. Ya jam 2 lebih 9 lepas Eretan. Di sini aspalnya lebih enak ya teman-teman, mulus. Tidak banyak gelombang ya. Walaupun tetap kudu waspada karena di ujung-ujungnya kadang ada lubang kecil.
Oke, ini mau masuk. Habis eretan kalau nggak salah kandang haur teman-teman. Yau, lubang, sialan. Uh, 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 uh. Nah, di kiri ini kuburan teman-teman. Cuma nggak kelihatan. Ini kuburannya agak prihatin ya. Kuburan tapi tenggelam sama air rob. Kasihan jenazahnya basah. Rame banget. Mau bensin soalnya. Kandang Haur 216, Kandang Haur KM 286. Oke, jam 2.20 Losarang, Indramayu. Losarang. Nah, dulu 2021 saya Malang Jakarta kan naik motor nih. Terus pas pulang dari Malang Jakarta, itu badan udah capek banget rasanya. Pengen berhenti nyari penginapan. Cuma daerah sini adanya penginapan model-model begitu. Namanya aja kayak tadi Bunga Indah, kayak agak kurang meyakinkan gitu. Jadi alhasil saya bablas terus sampai Jakarta. Nyampe Jakarta tuh jam setengah 4 pagi waktu itu. Wah, capeknya gak ketulungan. Ya,
Baterai GoPro tinggal 9%. Sekarang jam 2.35, setengah 3 teman-teman. Kita masuk loh bener Indramayu. Sudah di loh bener, yeay. Oke, 2.59 teman-teman. Nyaris jam 3. Kita udah masuk Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Habis ini baterai GoPro saya tewas 7%. Berhenti untuk ganti. Lalu saya juga mau minum dan kayaknya pengen rebahan dulu ya teman-teman ya. Kayaknya tiduran setengah jam kayaknya cocok. Bagus nih. Ya, 3.14 kita masuk Palimanan teman-teman. Tadi sempat gerimis di Arjawinangun. Untungnya nggak jadi hujan ya. Kalau hujan repot banget. Harusnya sih nggak, langitnya cerah. Oke, Palimanan, Cirebon. Teman-teman, sekarang jam 3.52. Posisi di Kesambi, Cirebon. Saya berhenti di Alfamidi. Depan ini ada Shell. Biasanya saya tuh isi bensin di Shell. Kalau touring ke Jawa Tengah tuh di Cirebon saya isi dulu nih, karena udah lumayan ngurangin 2 bar. Tapi dia nggak 24 jam ternyata. Tutup jam 4 pagi nih. Saya tadi nyampe sini setengah 4 pagi. Numpang jajan, cuci muka di Alfamidi. Lumayan WC-nya besar, jadi bisa basuh-basuh dulu, bawa anduk, cuci muka semua. Nah, sekalian saya ganti baterai GoPro. Oke, karena jam 4 pagi, masih jam segini, sepertinya saya nggak akan lewat Pejagan. Maksudnya nggak akan lewat Salem. Akan gas ke Pejagan teman-teman. Nanti istirahatnya di daerah Pejagan aja, nyari warungnya. Sebenarnya dari tadi tuh saya nyari warung, cuma yang sekalian ada kamar mandi lah, biar nggak bolak-balik gitu. Oke, mantap. Ini Cirebon kota jam segini enak, kosong, adem. Ini juga pom bensin kosong sih sebenarnya. Tutup malah. Oke, mari kita gas. Oke teman-teman, jam 4.06 kita udah sampai masuk di daerah Mundu. Ini Cirebon ke timur. Nah, udah lepas Cirebon ini, komposisi pemudiknya udah kepecah teman-teman. Ada pemudik yang berhenti di daerah Cirebon, tujuannya akhirnya Cirebon ya. Ada yang ke Kuningan juga, atau sebagian juga udah ada yang berhenti di daerah Indramayu, Majalengka tadi. Nah, sekarang ini yang ke arah timur didominasi sama pemudik plat ngapak ya, plat G, Tegal, Pekalongan, terus sampai ke timur. Kalau yang sisi Pantura itu Semarang, Kudus, Rembang. Nanti sisi selatan ada yang Kebumen, Gombong, terus Jogja, Wonogiri. Tadi saya lihat paling jauh tuh sampai ke daerah Ngawi. Wah, sini ke Ngawi masih jauh banget sih. Dan ada insiden teman-teman. Ternyata rating alias lampu sen saya mati. Nih, nggak mau sama sekali, dia nggak mau nyala. Nyala tuh. Nyala tapi error. Oke, itu kanan bisa, kiri nggak bisa, nggak nyala tuh. Nyalanya suka-suka dia, lambat banget. Ya sudah, nanti sampai Sidareja saya benerin deh. Wah, rame banget. Karena tadi saya udah berhenti, walaupun gak sempat rebahan, tapi saya minum susu beruang, cuci muka. Ini jadi segar lagi nih, jadi semangat lagi badan. Oke, jam 4.23 teman-teman, kita sampai di Pasar Gebang. Kalau siang itu biasa di sini pinggirnya banyak yang jualan ikan. Udah 4:30. Semoga jam 5 lah masuk Pejagan. Ini agak was-was juga teman-teman, karena lampu sennya mati, repot jadinya.
Ya jam 4 lebih 34 menit. Akhirnya masuk Brebes, Jawa Tengah, teman-teman. Yeay. Dan ngantuknya datang. Kalau udah capek begini, pengennya nempel kasur, blek gitu. Wah enak banget. Mandi, beres, terus tidur dah hibernasi. Nyaman banget. 443. Ini kayaknya udah hawa-hawa mau masuk Pejagan, teman-teman. Soalnya di kanan ini relnya udah pakai tembok-tembok begini. Purwokerto. Yes. Betul. Kita akan ke kanan. Ditutup tapi teman-teman, berarti kita putar balik. Ya itu Pejagan. Biasa kalau lagi nggak mudik itu dibuka sih, bisa belok. Ini tutup. Mana putar baliknya tapi jauh banget. Mana putaran baliknya? Ya, ini putaran baliknya jauh tuh. Jauh kali ya. Ya, ini putaran balik khusus warga-warga yang mau ke Kidul, yang mau ke Kroya, Gombong, Kebumen, lewat kanan nih. Wah, rame. Oke, kita ke kiri. Kita lepas Pejagan. Ini lewat Ketanggungan, Songgom. Tol arah Jakarta tutup. Ya. Tadi rel yang kita lewatin tuh rel jalur utara, teman-teman, ke arah Semarang, Cirebon. Nanti kita bakal ketemu rel lagi. Ini rel lintas tengah Cirebon Purwokerto yang mengarah ke Jogja. Wow. Jam 5 nyampe Pejagan. Ya, kita ketemu dengan pintu tol. Kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta udah pada keluar. Mereka udah keluar tol. Sekarang jadi rame lagi di jalannya. Tandemannya bareng mobil-mobil. Ini pakai mati pula asannya. Kalau mau nyusul-nyusul agak repot. Oke, pom bensinnya rame tapi nggak seramai di Pantura tadi. Nah ini harus susul-susul nih kalau di jalan begini.
tadi itu kalau ada di belakang motor dengan knalpot berisik, rasanya kepala ini kayak mau pecah. Oke, gas yuk, gas yuk, gas. Mantap. Ini karena masih subuh ya, dingin. Suhunya dingin. Ya, jam 5 tank kita masuk ke Tanggungan. Karena musim mudik, jadi jalanannya diputar, dibelokin teman-teman. Biasanya sih lurus ya, tapi tadi kita semua dibelokin yang ke arah selatan. Wah, pundak mulai pegal teman-teman. Ya, ini udah dikembaliin ke jalan raya. Tapi tadi bingung ya, tulisannya ada dua arah Purwokerto. Kalau ke kiri via Tegal, kanan via Brebes, sama-sama PWT. Nah, saya ngikut yang paling banyak aja. Para pemudik pada ngambil sini. Pasti udah kita lewat sini juga. Rame-rame. Ini dua arah sana. Oh, ininya satu arah teman-teman. Tapi ini orang pada ngelawan. Ada bis di depan. Mau disusul tapi tikungan. Sabar dulu. Ayo. Pom bensin. Ini nih, kalau jalan jadi satu lajur kayak gini teman-teman, resikonya kalau mau nyusul harus alon-alon. Masuk, dapat. Ya, jam 5:11 kita udah menyusuri pinggiran Kali Songgom teman-teman. Ini panjang banget kalinya nanti. Gelap. Enak nih, sepi. Jalanannya tapi gila, ini cakep banget menjelang pagi di sini. Itu pegunungan daerah Bumi Ayu. Hati-hati, sini banyak jackpot jalanannya. Gelombang lah, lubang lah. Ya, bau bawang, aroma bawang. Karena di sini kebun bawang di kiri kanannya teman-teman. Dan ini jalanannya gerunjal-gerunjul. Terus mulai padat juga di depan ini. Tuh, kita bisa lihat kendaraan mobil-mobil pada ngantri. Cuma untungnya, ayo, dari lawan arah kosong sih. Jadi bisa nyusul-nyusul dikit.
Ayo lihat, aduh jalanannya, aduh 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 aduh, aduh, aduh. Tuh, ayo. Ini kalau bawa ibu hamil bisa melahirkan di sini. Buset. Hmm. Nah ini udah rada mending bagian sini. Dulu 2014 aku pernah nih lewat sini. Wah masih hancur banget jalanannya. 2014 itu 11 tahun lalu. Tapi aku dari arah selatan ke utara, jadi dari arah Jogja mau ke Cirebon. Pas juga di momen Lebaran, tapi waktu itu Hamin 5. Oke, kembali ke jalur, ada bis. Lima 18 di depan kita ada Karimun Wagon sama bis PBP. Mereka lagi sundul-sundulan. Speed normal di 60-70-an teman-teman. Ya bentar lagi langitnya udah mulai kelihatan nih. Pagi itu udah kelihatan semburan cahaya birunya mulai menerang. Ya, 5.20 masuk larangan. Enak nih, masih sepi. Aduh, senang banget. Di total jadi tadi berangkat dari Kalideres jam 9 peng. Sekarang berapa jam ya? 6 jam. 8. Udah 8,5 jam. Wah, belum istirahat. Iya, istirahatnya cuma berhenti doang sih. Berhenti minum di Kerawang, lari, sama tadi di Cirebon. Aku tuh ngejar nyampe Sidoarjanya sebelum tengah hari biar bisa lebih istirahat, karena lebih proper istirahat di kasur deh. Oke, langitnya makin cakep teman-teman. Mantap, itu gunungnya udah kelihatan. Pagi-pagi di Songgom. Ini kita terus mengarah ke Bumi Ayu. Habis Songgom, Kerupuk, Bumi Ayu. Ya, 5.36, langitnya sudah terang. Langitnya terang, tapi mata saya meredup. Udah lumayan. Wow, bensin. Cakep banget. Tuh, gunung. Gunung Selamat. Iya ya, Selamat kayaknya itu. Bener. Gunung Selamat.
543 masuk flyover Pelonengan. Gunung Selamatnya cakep banget. Masih banyak warung sih, nyari warung yang bisa ngeleseh, yang bisa rebahan. Ya, 546 kita sampai di Perupuk. Mantap. Adem ya, suasana pagi, tapi paginya agak mendung di daerah Perupuk. Tadi kalau lihat ke kanan view-nya bagus banget. Nah, kita lihat nih view dari flyover. Oke, kenapa GoPro ku error ya? Ada tulisan no battery, tapi ini masih bisa ngerekam. Lihat gunung-gunungnya. Kalau mata sendiri sih kelihatan jelas nih, cuma kalau dari GoPro kayaknya nggak terlalu jelas. Mantap banget, bagus banget. Ini rel kereta yang mengarah ke ya, kita foto dulu pada berhenti, kita foto dulu. Ini GoPro rada aneh, dibilang nggak ada baterai, tapi bisa ngerekam. Ya udahlah ya. Oke, jam 5.58 kita lanjut si jauh soalnya sini sih dari Jateh, tapi puas banget bisa ngeliat Gunung Selamat teman-teman. Wah mantap ya. Bensin sudah menghilang 4 bar, sisa 2 bar lagi, cukup lah harusnya sampai ke Wangon atau ke Lumbir mah. Tuh orang-orang pada pepotoan. Ya. Oke, guys. Mau pada tidur di sini. Mau tidur kagak?
Oke, masuk lagi di Brebes. Wah, cakepnya Gunung Slamet. Ini yang apa ya? Kalau kita touring terus dapat pemandangan kayak gini tuh, wah nyenengin banget. Segala capek yang tadinya kita dapet itu kayak oke lah, ini sepadan nih. Ya kalau kita nggak pergi keluar ya nggak bisa nikmatin gini. Dan hokinya karena hari ini pagi ini cerah, jadi bisa kelihatan gunungnya. Berhenti, ada apa nih? Apakah ada kereta lewat? Harusnya enggak. Oke, ini macetnya lumayan panjang, nggak tahu apa. Tuh. Tidak bergerak. Apakah simpang atau ada yang nyangkut mungkin apa? Entahlah ya. Tuh, nggak gerak. Oke, jam 6 lebih 19 ada sedikit kepadatan karena kita lewatin Pasar Linggapura alias Pasar Tonjong. Oke, Pasar Linggapura. Oh, gimana? Ada Transjakarta nyangkut. Lubang. Ayo susul. Lubang. Oh, ini mobil kopernya banyak banget di atas. Kayak mau bedol desa. Kopernya banyak sekali. Aduh. Ini pakai mic, cuma udah keburu capek di jalan. Jadi kayak aduh mau ngomong apa lagi ya. Tuh. Karena ini saya sama sekali belum tidur teman-teman dari jam 9 malam. Sekarang udah jam setengah 7. Oke.
belum sempat ngecek berita nih teman-teman, jadi belum tahu sebenarnya puncak arus mudiknya itu kemarin atau nanti Sabtu malam. Cuma aku curiganya sih harusnya Jumat malam kemarin ya. Sekalian long weekend jatuhnya. Oke, 629 kita masuk kota Bumi Ayu teman-teman. Kita belok kiri. Kita nggak lewat jalan lingkarnya. Oke, mantap nih. Habis Bumi Ayu, udah Aji Barang. Aji Barang kita tinggal pilih mau langsung ke Sidoarjo apa ke Purwokerto dulu. Yuk, 633 kita lewatin pasar Bumi Ayu. Ini dia pasarnya. Wah, kayaknya semalam habis hujan ya. Sungainya keruh banget, berlumpur. Wah, aneka kembang. Ya, 640 lepas Bumi Ayu. Macet lagi teman-teman. Macet apa lagi ya? Ini jadi motor nggak bisa maju gara-gara jalur kirinya dimakan mobil. Mana depan RX King pula, jadi kayak fogging. Ya, jam berapa? 6.45. Udah istirahat dulu, lulus teman-teman. Tak istirahat. Oke, jam 8:13. Lanjut lagi. Lumayan teman-teman. Tadi nyampe di sini kan sekitar jam 7 ya. 7 makan mie. Tempatnya enak. Jadi saya bisa tidur. Jadi sambil habis tadi makan terus numpang tidur. Adalah 40 menit tidur, enak banget itu. Tidur 40 menit. Ini bangun-bangun langsung jadi segar lagi. Dan kita tinggal lewatin jalan ke selatan Aji Barang. Dah nanti ketemu keluar Wangon, Lumbir, Karangpucung, Sidoarjo. 8.18 masuk daerah Paguyangan. Nah teman-teman, buat touring malam khususnya buat mudik begini ya, itu memang beresiko banget menurunkannya konsentrasi, karena jam malam yang harus kita tidur itu dipakai buat perjalanan, dan nyetir motor itu konsentrasinya wow ya, karena badan kita pun ketorpa angin. Ini untung banget kemarin nggak dikasih hujan. Kalau kena hujan, wah lebih anyep lagi badan nih, lebih rese teman-teman. Jadinya kita perlu untuk menjaga konsentrasi, dan kalau ngantuk emang harus berhenti sih teman-teman ya. Tidur bentar 30 menit sampai 1 jam itu kalau kita motoran ya, itu beneran ngasih
badan kita relax banget. Jadinya begitu nanti bangun pas nyetir, kita bisa semangat nih. Maksudnya konsentrasinya tinggi lagi, nggak buyar. Nah ini ketemu lagi rel kereta. Oke, ini masuk Banyumas teman-teman. Kita udah masuk Kabupaten Banyumas. Ya, kalau udah masuk area selatan Jawa tuh vibesnya beda ya dibandingin utara. Kalau utara kan gersang, dan untuk sampai masuk ke jalur selatan itu kita lewatin jalur tengah yang meliuk-liuk pegunungan begini. Aduh, kangen nih. Apa sekalian 12 Jogja ya. Tapi sayang liburnya bentar, cuma 2 hari. Kalau liburnya seminggu nih, 12-in sampai Pacitan nih. Jakarta Wangun, wih mantap nih. Ini yang lewat sini tuh warga-warga Ngapak Selatan nih, yang Wangun, Kroya, Jeruk Legi lewat sini. ...825 masuk Pekuncen. Tadi itu ada posko Honda, mau berhenti kelewatan. Padahal kalau ke sana kan lumayan bisa ngecek ini nih, sen yang mati ini. Ada wae ya. Nah, semangat udah tinggi nih karena udah makan, udah tidur. Sekarang yang perlu dicari, aduh ya Allah, bangke kucing. Ayo, sekarang yang perlu dicari adalah SPBU untuk melakukan ritual toilet. Jam 8.32 masuk di Aji Barang. Ini dia kota kecamatan Aji Barang di Kabupaten Banyumas. Ini kita masuk daerah percabangan teman-teman. Sebenarnya kalau kita lurus itu ke arah Wangon, kita ke kiri bisa ke Purwokerto, atau kalau ke kanan kalau mau ke Sidareja itu bisa motong lewat Dermaji, lewat Gumelar. Iya Dermaji. Cuma kayaknya ini aku janjal deh, jalan-jalan aja lewat jalan utama aja. Sebenarnya tadi pengen ke bengkel sih, tapi nanti deh bengkelnya pas di Sidareja aja. Ternyata karena namanya juga jalan-jalan ya, kereta saya malah tadi masuk kota Purwokerto dulu teman-teman, cuma nggak sempat kerekam. Ya udah nggak apa-apa, ini masuk Purwokerto Selatan, berarti komplit nih touringnya. Nggak langsung bablas Sidareja, tapi melipir dulu lewat Bumi Ayu, Purwokerto kota, baru masuk Sidareja. Mantap. Enak nih, jalan nasionalnya udah dicor luas, lebar juga. Ya, jam 9.27. Tadi saya berhenti nih teman-teman, lumayan lama di pom bensin ini karena ada toilet. Dan toiletnya bersih, enak banget. Jadi bisa buang air dulu. Nah lucunya ya, beberapa hari lalu di Jakarta saya tuh sembelit, susah banget buat buang air. Tidur juga susah, buang air juga susah. Tapi begitu touring hari ini ya, tadi di jalan, di tukang mie ayam tidurnya nyenyak banget.
Terus tadi buang air nggak lancar banget. Wah, memang touring itu obat. Kalau buat orang yang suka touring tuh cuma bengong doang di kantor tuh nyiksa banget rasanya. Aduh. Bagi mas 13 kilo. Oke, 933 kita masuk Notok teman-teman. Tadi ada insiden. Ini kan tikungan. Terus jalan ini markanya nggak putus ya. Tiba-tiba ada mbak-mbak naik motor. Dia malah melanggar marka dan jauh banget ngambilnya, gila. Ya ampun. Emang ya. Astaga. Untuk pas lagi kosong itu ya. Kalau lagi ramai aduh, ada aja emang. Oke, dari Notok ini sampai ke Wangon, pemandangannya seperti ini teman-teman. Jalanannya mulus, meliuk-liuk. Kita melewati pinggiran Sungai Serayu ini. Sayang banget sennya mati. Jadi nggak bisa ngasih tanda kalau mau nyalip. Ada aja. Oke, ini kanan jalur kereta Notok. Sungai Serayu. Ya, sayang lagi nggak ada kereta lewat. Yup. Cakep betul. Ayo. Wow. Hei, sana. Ini salah satu alasan asik ya kalau motoran tuh gini. Cakep banget jembatan Sungai Serayu. Kita foto dulu. Cakep. Seru banget ini. Akhirnya bisa juga berhenti di pinggiran Kali Serayu. Biasanya cuma liatin Kali Serayu ini kalau naik kereta aja teman-teman. Ini sungai yang cukup lebar ya, Serayu ini, untuk kategori sungai-sungai yang ada di Jawa. Dan ini posisinya dia udah mau mendekati ke Muara. Jadi emang secara ini dia lebar. Ini mirip kayak sungai yang pernah aku datengin waktu aku ke NTT. Syahdu sekali. Mana jalanannya pun gak terlalu ramai. Asik banget. Ya, 10.14 sudah masuk Wangon teman-teman. Kalau ke Wangon memang kebanyakan orang lewati kalau dari Jakarta ya lewat Bumi Ayu. Tapi kalau ke Sidoarjo biasa yang diambil rutenya lewat Bandung. Soalnya secara jarak lebih dekat sih. Kalau lewat sini muter-muter kayak saya. Cuma kalau kita gabut ya nggak apa-apa muter-muter. Untuk cari pemandangan. Oke, dari Wangon ke Lumbir ini treknya enak banget teman-teman. Karena aspalnya mulus. Kita bisa meliuk-liuk. Twing. Dan ini cuacanya lagi nggak hujan.
Terakhir aku lewat sini tuh Desember. Aku dari Jakarta ke Wonosobo, terus pulangnya Wonosobo Bandung, lewatin jalur ini juga. Tapi waktu itu kondisinya hujan ya. Masuk satu, padat dari depan, berhati-hati dan bisa masuk satu aja, marka nggak putus soalnya. Oke, sabar. Lingkungan tidak bisa. Santai lagi, kita bersantai di belakang kalianya. Sigranya pun mau nyelip si pickup ini. Yuk, kosong yuk. Oke. Oke, mantap. Nah, ini udah mau masuk Lumbir nih. Tidak cukup, nggak masuk. Jalur Lumbir ini aku inget dulu 2014 aku kan pernah naik motor dari Bandung ke Jogja. Nah, waktu itu gelap banget. Terus pernah aku ada bisnya lip gitu, tapi karena jaraknya terlalu mepet jadinya nyengsol, aku sampai jatuh ke Jerembab. Oke. BBM subsidi. Saya mau pakai Pertamax di mana, Iya, di mana ya? Ternyata adanya Pertamax 92. Oke. Pertamax 100. Isi 100. Ya. Oke. Lanjut lagi. Habis Lumbir, Karangpucung udah. Ya, karena di Cirebon tadi nggak bisa isi L, masih jam 3 pagi. Jadi akhirnya tadi isi Pertamax. Ya, lumayan lah. 100.000 dapat 8 liter. Harusnya ini nggak isi lagi, nanti sampai Senin aku pulang masuk Cirebon seharusnya ya. Tapi besok saya mau ke Pangandaran, teman-teman, mau berjalan-jalan lagi, mau makan enak. Mumpung lagi di sini. Ya, ini dia daerah Lumbir. Seperti ini jalanannya, meliuk-liuk, asik. Kita bisa menikung dengan mantap. Agak sepi ya di sini. Ini kayaknya kendaraan-kendaraan yang lewat di sini, ini kan kendaraan dari Bandung kebanyakan. Ini pastinya sih berangkatnya tadi pagi sih, bukan dari kemarin kayak saya. Soalnya secara jarak relatif lebih dekat dari Bandung sampai ke sini. Ya, ada si Ayla.
kosong. Oh, pada ngelawan marka euy. Tadi lupa ngerekam teman-teman, jam 10.44 dari Jalan Raya Lumbir. Saya nggak lewat Karangpucung, tapi lewat Jalan Potong, Cinangsi, Cingebul. Nanti ini keluar-keluar ada langsung di Cinangsi. Ini lumayan sih motong jalan. Nah, nanti Senin saya pulang akan motong jalan lewat sini, terus nanti motong jalan lagi ke Dermaji, keluar-keluar di Aji Barang. Oke, karena jalan desa jadi jalannya kecil. Nah, jadi teman-teman, desa-desa di daerah dan kecamatan di daerah Cilacap Barat ini kayak Sidareja, Majenang, itu merupakan percampuran ya secara suku antara Sunda dengan Jawa Ngapak. Makanya daerah-daerahnya masih banyak yang menggunakan namanya Ci. Kayak ini kan Cingebul, Cinangsi, tapi mereka bahasanya Ngapak. Tuh, tapi kalau mau yang bahasanya Sunda itu biasanya di Majenang. Majenang, Wanareja itu percampuran. Ya, naik terus. Oke. 10.54. Iya. Kita udah meninggalkan Cingebul dan masuk ke Cinangsi. Udah nih, di Sidareja tinggal sedikit lagi. Udah nggak nyampe 15 kilo dah sampai di Sidareja kita. Aduh, ini warlock tidak jelas kemana ya, sen nggak apa enggak. Ya, jam 11:04 kita masuk di Wringin. Nih, ini namanya simpang ini nih, simpang Wringin. Tuh, ada pohon beringin kecil makanya dikasih nama Wringin. Kalau ke kiri ke Cilacap, ke arah Gandrung Mangun, Jeruk Legi. Ini kita ke arah Pangandaran atau Bandung juga bisa lewat sini nanti keluar ke Menganti. Nah, jadi kalau di total sekarang kan jam 11 ya. Ya, genapin lah jam 11. Saya berangkat dari Kalideres jam 9 Teng. Berarti 14 jam, teman-teman. Mirip-mirip dengan durasi ketika saya pergi 2 tahun lalu.
Cuma bedanya kalau 2 tahun lalu berasa capek banget, walaupun juga capek ya, karena 2 tahun lalu tuh kena hujan, dan tapi jalanan nggak semacet tahun ini. Jadi tahun lalu lebih lama karena banyak berhenti dan saya lewat Salem motongnya, lewat Wonoboyo, Salem, keluar di Majenang. Kalau ini kan muter jauh ya, lewat Bumi Ayu, Purwokerto dulu. Tapi justru ini menyenangkan, dan 14 jam ini total istirahat hanya satu kali di Kerawang, itu 5 menit aja, cuma buat pipis sama minum. Itu juga bukan di pom bensin, tapi di pinggir jalan. Yang kedua di Cirebon, di Alfa Midi ya, buat cuci muka, minum susu beruang. Yang ketiga di Bumi Ayu, tidur hampir 1 jam di warung mie ayam. Itu. Jadi 14 jam ini kalau di total dikurang-kurang istirahat sejam lah ya, jadi total 13 jam. Ya ini sebenarnya agak maksa dan nekat ya. Nggak pakai rehat. Harusnya mah kalau lebih santai bisa banyak rehatnya. Cuma karena saya ini juga di kerjaan kurang tidur, cukup capek, jadi pengennya cepat-cepat nyampe aja dah biar bisa rehat gitu. Tapi tadi terhibur sih dengan mampir ke Purwokerto dulu, bisa lihat Sungai Serayu, ngadem dulu. Itu udah wow, itu bonus yang oke banget buat perjalanan kali ini. Ya Sidarejanya ramai banget ini karena warga-warga pada pulang nih. Ya ini stasiun Sidareja, rame. Ini orang-orang yang datang kayaknya. Kanan ke Makam Kunci. Ini pasar Sidareja. Nah rumah teman saya di Pasar Selasaan teman-teman. Dan ini akan jadi kunjungan terakhir kali ke Sidareja, karena teman saya akan hijrah ke Jogja nanti di akhir April. Jadi udah nggak ada lagi siapa-siapa di Sidareja. Ya banyak kenangannya ya, karena dari 2013 saya selalu mampir ke Sidareja tiap tahun. Dan setelah kerja di Jakarta nggak tiap tahun, malah tiap 2 bulan kesini. Naik bis lah, naik kereta lah. Oke, ini dia relnya. Ada 3 rel, 4 deng. 2, 3, 4. Wah, ramai banget nih. Orang pada beli baju. Sidareja. Ini terminalnya. Asli, ini baru kali pertama saya ke Sidarejanya itu berarti sekarang H-2 ya. H-2 lebaran. Karena lebarannya hari Senin. 2 tahun lalu waktu lebaran kesini itu saya nyampainya di hari H-nya dan hujan, jadi sepi. Nah kalau ini karena H-2 ya, jadi ramai sekali, orang-orang udah pada nyampe juga, udah pada mudik. Oke, hampir sampai. Ramai banget ini orang. Dari tadi yang saya lihatin ramai adalah toko baju, toko ambil ATM, loket-loket pengambilan uang begitu. Soalnya juga banyak di sini warga-warga Sidareja yang bekerja jadi buruh migran. Ini toko baju ramai banget tuh. Wah, toko elektronik, toko cat, semua ramai. Oke, sampai. Tante. Mana si Roland? Ada. Hah? Sama siapa? Sendiri? Sendiri.